Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anindita Farijati Tiara dengan NPM 190119143 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Adapun belakangi penelitian ini, yang pertama, terdapat fenomena bahwa penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan rugi sebesar 68,7 triliun. Selanjutnya, Tax Justice melaporkan bahwa PT Bantul melakukan penghindaran pajak sehingga Indonesia rugi sebanyak 14 juta US dollar. Lalu, masalah penghindaran pajak ini dibawa oleh Ibu Sri Mulyani ke dalam G20. Terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun kerangka pemikiran, yang pertama, hipotesis yang pertama yaitu financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance, dan hipotesis kedua yaitu good corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance. Objek penelitiannya yaitu financial distress, good corporate governance, dan tax avoidance. Pada metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pada sumber datanya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui www.idx.co.id berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan metode dokumentasi yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Nah, pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen, yaitu financial distress dan good corporate governance. Lalu yang satunya lagi variabel dependen, yaitu tax avoidance. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Lalu untuk sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan metode pervasive sampling. Pada variabel financial distress menggunakan dimensi Alfvén score untuk definisi dan indikator dan skala yang terlampir. Untuk good corporate governance menggunakan 4 dimensi. Yang pertama, kepemilikan institusional, yang kedua, kepemilikan manajerial, yang ketiga, dewan komisaris, yang keempat, komite audit. Untuk definisi, indikator, dan skala yang terlampir. Pada tax avoidance menggunakan dimensi effective tax rate untuk definisi, indikator, dan skala terlampir. Pada teknik analisis data menggunakan analisis faktor dengan jenis confirmatory factor analysis. Pada pengujian hipotesisnya menggunakan metode regresi estimasi panel dengan common effect model, fixed effects model, dan random effect model. Lalu pada pemilihan model regresi data panelnya menggunakan 3 uji. Yang pertama, Chow test, yang kedua Hausman test, yang ketiga Lagrange multiplier. Selanjutnya ada uji normalitas, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis yang terdiri dari uji simultan dan uji parsial. Lalu yang terakhir ada koefisien determinasi. Pada metode regresi estimasi data panel terlampir, yang pertama ada common effect, yang kedua ada fixed effect, dan yang ketiga ada random effect. Pada uji model regresi data panel, pada uji Chow test, berdasarkan tabel hasil F-testnya menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-sectionnya sebesar 0,0016 yang nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fixed effect modelnya lebih tepat. Lalu pada Hausman test, menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section randomnya sebesar 0,13305 yang dimana nilainya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa random effect lah yang terpilih. Lalu pada Lagrange multiplier ditunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-sections-nya pada burst pattern-nya yaitu sebesar 0,0030 yang dimana nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini yang lebih cocok menggunakan random effect model. Lalu, uji normalitasnya dilihat pada nilai probabilitas Jacobi-Berranya sebesar 0,247554. Nah, nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal. Lalu, terdapat persamaan analisis regresi bergandanya, yaitu TA sama dengan 0,2171 tambah 0,1836 financial distress, ditambah 0,1665 good corporate governance, ditambah error. Pada pengujian hipotesisnya dapat dilihat bahwa nilai F statistiknya sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa financial distress dan good corporate governance berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Lalu pada uji parsialnya dapat dilihat bahwa nilai
probability test statistiknya pada variabel finansial distress sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial financial distress berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Lalu pada good corporate governance, nilai probability statistiknya sebesar 0,0087 yang dimana nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Pada koefisien determinasi, di penelitian ini sebesar 29%, yang dimana 71% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu financial distress berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Lalu yang kedua, good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Adapun saran, yang pertama, peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian pada perusahaan lain dengan sektor yang lebih banyak serta periode penelitian yang lebih panjang agar mampu memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang kedua, diharapkan bagi peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang akan mempengaruhi tindakan penerimaan pajak pada perusahaan manufaktur. Sekian hasil pemaparan dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.